Coba kayak Sampai dari sekolah kita harus jadi anak SD enggak? terhubungnya ada di Pak PNT misalnya belum Pak kan itu gambar satu kita kanan nah itu kita kanan Maju banget sih, maju. Tidak. Bersama para traveler Journey, inilah pesona alam menuju timur Pulau Jawa dalam Journey Corporate to Explore. Kan kalau TFT itu kan hasilnya apa ya, pendekatan dengan bukan budaya lokal. TFT yang pendekatan. Kalau TFT itu mau Maksimal SBM yang SND. Oh iya. sebagai modal kan ya. Guru kelasnya Ayo mulai, kok videonya kita banget. Oh, masih di dulu mas. dengan telepon Ibu duduk sana ya. ada yang misalnya mati ya. Iya nek iya loh. Iku lah enem awake dhewe. Ki wong kowe kandang mulai. Ayo wong kowe. mari dia Ya absen. Ya iya wes. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana absen? Ini suara sepeda. Begini saja Pak, ini Itu dari SD dengan dhewe.
Iya. Ada terlalu sekarang nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Untuk hari ini siapa yang akan masuk? Bio Pak. Bio, seorang yang ya? Ya. Oke. Kenapa? Sakit? Alfa izin? Bolos Pak. Bolos, sering bolos ya? Oke. Oke anak, sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang ekosistem ya, yang dimana submaterinya kemarin itu adalah komponen yang ada di ekosistem. Ada berapa komponen di ekosistem? Ada 2 komponen apa? Benda mati dan benda hidup. Benda mati dinamakan komponen apa? Biotik apa biotik? Kalau komponen benda mati itu namanya abiotik. Kalau komponen benda hidup itu adalah biotik. Nah, jadi setelah ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang simbiosis. Sebelumnya ada yang tahu apa itu simbiosis? Belum tahu Pak. Belum tahu. Hubungan antar makhluk hidup Pak. Hubungan antara makhluk Hidup. hidup. Nah, ada 3 pertanyaan di sini. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan makhluk hidup? Ada 2 yang menguntungkan sama yang tidak menguntungkan. Menguntungkan dan tidak menguntungkan. Bukan. Yang kedua, apakah hubungan antara makhluk hidup saling menguntungkan? Apakah selalu saling menguntungkan? Tidak. Tidak. Ya, kadang hubungan antara makhluk hidup itu juga ada yang merugikan. Yang ketiga, apa saja jenis hubungan yang terjadi antara makhluk hidup sudah dijawab tadi. Ada yang menguntungkan dan ada yang Merugikan. Nah, di sini dijelaskan simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan yang terjadi antara 2 makhluk hidup yang berbeda. Maksudnya berbeda bagaimana? Hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan. Seperti itu. Nah, jenis-jenisnya ada 3. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, yang ketiga yaitu parasitisme. Kita jelaskan untuk yang pertama simbiosis mutualisme. Mutualisme itu berarti saling menguntungkan. Jadi ada 2 komponen ya. Ada 2 komponen di situ seperti contohnya ya, burung jalak dan kerbau. Misalnya, lebah mengambil bukti bunga dan menerima nektar dari bunga tersebut sebagai makanan. Itu adalah hubungan yang saling menguntungkan untuk mereka. Yang kedua, komensalisme. Yang satu untung, yang satu santai atau tidak masalah ketika ada kedatangan satu ekosistem itu tadi. Ya, contohnya ikan remora dan hiu. Ikan remora dan hiu. Nah, ikan remora itu yang menempel biasanya di hiu ya. Dan untuk memperoleh sisa makanan. Kehadiran ikan remora tidak mengganggu hiu meskipun ikan itu menempel di badan hiu tidak merasa terganggu. Dan si ikan remora ini mendapatkan makanan. Karena apa? Karena dia menempel pada tubuh si hiu. Yang ketiga, parasitisme. Yang satu untung, yang satu rugi. Jadi ada satu makhluk hidup diuntungkan, ada satu makhluk hidup lagi yang dirugikan. Contohnya kutu dan anjing. Kutu dan anjing di sini, kutu itu memisah darah si anjing. Tapi kutu di situ memperoleh makanan, anjingnya merasa gatal atau tidak nyaman. Di situ kan ada satu hewan yang tidak diuntungkan. Ya. Jadi sebelum kita
jauh melangkah, kita lihat dulu video di sini. Ini di daerah kita juga banyak, terutama di Jember, di dataran tinggi ya. Aku udah asli Pak. Soalnya sudah pembelajaran. Ya perlu dia belajar. Kami ini kan di mobil itu kan kelihatan loh. Nah, untuk selanjutnya setelah tadi kita melihat video, ya, setelah tadi kita melihat video bersama-sama, tentang apa tadi? Tumbuhan kopi dan tumbuhan yang Tumbuhan kopi dan tumbuhan pelindung atau yang menanggulanginya ya. Jadi di situ ada salah satu contoh dalam video itu adalah tumbuhan kopi. Dia itu akan bertumbuh atau berkembang dengan baik ketika dia berada di tempat yang dingin. Ya, makanya hubungan di situ adalah hubungan apa nantinya? Simbiosis yang dilakukan di situ antara tanaman pelindung dan tanaman kopi apa? Saling menguntungkan atau saling merugikan? Kenapa? Mutualisme, kolektivisme, atau parasitisme? Mutualisme, kenapa mutualisme? Saling menguntungkan. Si kopi dingin, si tumbuhan pelindungnya terkena sinar matahari, jadi dia itu lebih mudah untuk berkembang. Di sini ada ini sesuai umurnya masing-masing ya. Umurnya masing-masing, satu saja satu kelompok. Nah, di sini contohnya kalau di daerah kita itu di Jember, biasanya di daerah dataran tinggi kayak di Silo, daerah Pakis itu banyak sekali orang yang menanam tumbuhan kopi. Ya, jadi di sana kenapa? Dingin tempatnya. Di dataran tinggi. Tidak bisa hidup, cuma tumbuhannya tidak bisa berkembang dengan baik. Oke, sekarang silakan dikerjakan waktunya 10 menit. Ya. Cocokkan simbiosis, hanya mencocokkan saja. Mencocokkan simbiosis makhluk hidup ya. Ada dua contoh di situ. Yang pertama, pakai garis Pak. iya, pakai garisan, pakai garis. Kalau nggak pakai garis sudah rapi nanti ya. Terus yang kedua gambarnya apa di situ? Nyamuk dan manusia. Kalian sudah tahu ya hubungannya simbiosis yang terjadi antara nyamuk dengan manusia itu bagaimana? Parasitisme ya Pak ya? Parasitisme. Nanti itu pokoknya kerjakan dulu, nanti disampaikan di depan. Dikasih nama Pak. Iya, nama kelompoknya ya. Jangan lupa 15 menit ya, 10 menit. Terus di belakangnya itu juga ada hubungan kopi dan pohon pelindung ya, tadi dari video itu. Nah, pahamilah cerita di bawah ini, dia jawablah pertanyaan yang diberikan oleh gurumu, kemudian tuliskan jawaban kelompokmu pada KPD yang telah disajikan. Pak Budi menanam kopi di bawah pohon pelindung agar tanah tetap lembab dan tanaman tidak kepanasan. Namun ia tidak tahu pohon apa yang paling cocok. Nah,
Itu ada beberapa soal di situ ya. Yang pertama, tuliskan rekomendasi pohon pelindung. Jadi kalau bisa pohon pelindung itu adalah pohon yang memiliki tinggi di atas si pohon kopinya. Pohon apa? Ya nanti dijelaskan di depan ya. Terus yang kedua, apa alasannya pohon itu baik untuk tanaman kopi? Kok susah, Pak? Susah enggak, susah. Ayo 10 menit kerjakan dulu. Oh baru 15 menit? Enggak kan? Kurang loh. Maksimal minuman. Udah minum maksimal. Enggak kan ngomong kayak sebulan. Ngomong 15 menit. Oke, kalau sudah silakan kelompoknya 5 maju ke depan, silakan presentasikan dulu. Udah kelompok. Pak, Mbak Rima. ayo kelompok. Semuanya maju, semuanya maju untuk presentasi. Juga. Pak, kita udah mau. Panggilan saja sudah. Ayo. Yang pertama mencocokkan simbiosis. Tadi itu ada 2 tumbuhan. Ya, dilihat di situ. Iya, Pak. Yang pertama, tanaman apa? Silakan dijelaskan. Tanaman kopi dan pohon pelindung. Ya, simbiosisnya apa? Simbiosisnya mutualisme, Pak. Alasannya? Alasannya itu kan kopi kan minta udaranya dingin, sedangkan pohon pelindungnya itu minta panas. Jadi kopi itu bisa berlindung di bawah pohon pelindung. Oke. Terus jawabannya kedua, simbiosis antara manusia dengan nyamuk. Bagaimana itu? Itu parasitisme, Pak. Parasitisme itu bagaimana? Itu yang satu untung, yang satu rugi. Yang satu rugi. Kenapa seperti itu alasannya? Karena nyamuknya kenyang. Ya, nyamuknya kenyang, sementara manusianya Ya. Oke. Selanjutnya, nah ada 2 pertanyaan. Pak, ini, Pak. Ayo gantian. Ayo, Pertanyaan lain. maju. Ini paling pintar ini, Pak. Maju. Ayo Balik semuanya. balik. Kayak gitu, pakai di kelompok kan begininya kan bisa jalan. Ayo, silakan rekomendasi yang pertama. Pohon apa yang rekomendasi untuk pohon pelindung? Woi. Sengon. Jati. Beringin. Terus yang kedua, kenapa pohon sengon tadi untuk direkomendasikan menjadi pohon pelindung? Karena tempatnya dingin, Pak. Tinggi. Ayo. Simbolnya tinggi sehingga bisa menaungi pohon kopi. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, dari sini ya kita dapat menyimpulkan bahwasannya simbiosis itu adalah simbiosis merupakan fenomena alam yang menarik dan unik. Dengan mempelajari simbiosis, kita dapat lebih menghargai keanekaragaman hayati dan fungsi penting setiap makhluk hidup dalam ekosistem. Simbiosis juga mengajarkan kita tentang perlunya menjaga keseimbangan alam demi masa depan yang lebih baik. Ini masih banyak lagi contoh-contoh simbiosis di lingkungan kita, ya. Di lingkungan kita, di sekitar kita itu masih banyak sekali. Nah, di situ nanti di LKS ada soal, ya, ada soal uji kompetensi, ya. Jadi ada pilihan ganda sama isi, silakan dikerjakan dan pertemuan selanjutnya harus dikumpul. Iya, PR ya. Ada yang tanyakan untuk pertemuan kali ini? Tidak ada, Pak. Ada, jadi jangan lupa nanti malam dibuka lagi bukunya, dibaca kembali bukunya agar apa? Agar tidak lupa dengan materi yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Ya. Mungkin itu saja pertemuan kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan lupa dikumpulkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay, stay.